Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Mara Atas dari Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jember. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti ini? Kondisi seperti itu sangatlah tidak baik untuk kesehatan dan juga mengkhawatirkan, bukan? Ya, sampah yang semakin hari semakin menumpuk dan sampah yang semakin hari semakin meningkat. Sampah yang dihasilkan rumah tangga itu ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah atau barang atau sisa yang sudah tidak terpakai namun masih dapat didaur ulang ataupun dimanfaatkan lagi. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah atau barang atau sisa yang sudah tidak dapat didaur ulang. Nah, bagaimana cara kita mengelola sampah yang masih bisa dimanfaatkan? Sampah organik itu masih dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ada yang tahu nggak? Ya, sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Di antaranya adalah pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk larutan. Pupuk ini berasal dari sisa-sisa tanaman. Pupuk ini dibuat secara alami melalui proses fermentasi dari hasil sisa tanaman atau tumbuhan yang telah digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair ini timba, penutup timba, kayu pengaduk, air bekas, dan sampah organik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan POC: pertama, tutup dengan rapat timba yang kalian gunakan. Kemudian, hindari penggunaan sampah organik yang banyak mengandung minyak. Selanjutnya, hindari penggunaan air bekas yang mengandung bahan kimia seperti air yang mengandung sabun. Untuk membuat pupuk organik cair sangatlah mudah, terdiri dari beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut diantaranya: langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang akan digunakan diantaranya timba, penutup timba, kayu pengaduk, sampah organik, dan air bekas. Langkah yang kedua adalah menuangkan air bekas ke dalam timba. Air bekas yang biasanya digunakan dalam pembuatan pupuk cair organik adalah air bekas cuci beras ataupun air bekas cuci sayuran. Air bekas lainnya pun juga dapat digunakan, asal air tersebut tidak mengandung banyak bahan kimia. Langkah berikutnya adalah menuangkan sampah organik ke dalam timba atau wadah yang digunakan. Sampah di sini yang saya gunakan adalah sampah sisa-sisa buah dari sampah rumah tangga. Langkah keempat adalah mengaduk secara merata bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam wadah atau timba yang kalian gunakan. Berikutnya, tutup wadah atau timba yang kalian gunakan. Setelah wadah ditutup, tunggu hingga 14 hari. Setelah 14 hari, pupuk organik cair tersebut siap untuk digunakan pada tanaman. Cara mengaplikasikannya pada tanaman dengan mengambil cairan yang ada pada timba tersebut. Cairan tersebut dapat kalian ambil langsung menggunakan ebor atau dapat juga menggunakan selang seperti video yang telah saya tampilkan. Bagi kalian yang menggunakan selang, letakkan pupuk tersebut pada botol bekas yang kalian miliki. Setelah selesai, siramkan pupuk organik cair pada tanaman yang kalian miliki. Tidak ada batasan atau ukuran tertentu dalam memberikan pupuk ini pada tanaman. Namun, lebih efektifnya jika kita memberikan pada tanaman sehari 3 kali. Pupuk
organik cair ini sangat recommended loh buat kalian yang suka tanam-menanam di rumah. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena pupuk ini memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan. Di antaranya adalah pupuk ini sangat mudah dibuat dan sangat efisien. Selain itu, pupuk ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Hanya membutuhkan 14 hari untuk membentuk suatu pupuk organik cair. Dalam 14 hari ini terjadi proses fermentasi dan dekomposisi dari kandungan sisa sampah yang telah digunakan. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair ini sangatlah murah, sangat terjangkau bagi kalian semua, dan mudah dicari. POC atau pupuk organik cair ini tidak membutuhkan tempat yang luas, hanya membutuhkan sedikit tempat untuk membuatnya. Bagaimana? Mudah bukan caranya?